saudara yang dikasihi Tuhan, kita rindu untuk lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kita rindu untuk memuji namanya, sebab kita mau ada di dalam kepak sayap Tuhan. Haleluya. Hadiratnya, sebab Tuhan adalah yang terindah bagi kita. Kita rindu ada di dalam tahta Tuhan saat ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan, sebab Engkau yang terindah Tuhan di dalam hidup kami.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Indah bagimu, haleluya, haleluya, Engkau Allah yang baik, Allah yang haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Karyamu tak terselami, besar kasih-Mu tak terselami. Engkau Allah yang besar, tak tertandingi. Engkau layak ditinggikan, layak disembah. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau besar, ajaib perkasa. Terima kasih. Besar kasih-Mu, ajaib karya-Mu, menjadikanku baru, menjadikanku baru. Oh, jadikanku baru.
Terima kasih. Sungguh Tuhan, karya-Mu dalam hidup kami tidak pernah terselami. Tidak pernah kami mengerti. Engkau begitu ajaib, heran dan perkasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Keajaiban kasih-Mu itu menjadikan kami ciptaan yang baru, manusia yang baru. Sungguh kami bersyukur buat semua itu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami tidak mau lewatkan begitu saja. Di tengah pujian yang kami naikkan, kami mau dengarkan suara-Mu Tuhan. Agar kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru di hadapan Engkau. Kami meninggalkan manusia lama kami. Kami benar-benar menjadi manusia baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan diciptakan baru dalam hidupnya. Memahami apa yang harus dikerjakan menjadi manusia baru itu. Dan memiliki pola hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Menyampaikan isi hati Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan urapan roh-Mu Tuhan. Sehingga perkataan yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati Tuhan. Dan kami, setiap orang yang mendengarkan, diperbaharui dan selalu ada di dalam manusia ciptaan baru itu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan, bersama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudaraku semuanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara selalu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan selalu dinyatakan, kebaikan Tuhan selalu diberikan, anugerah Tuhan selalu nyata dan selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, manusia baru di hadapan Tuhan. Maka pagi ini kita mau belajar bersama-sama dari surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-17. Kalau membaca ayat ini mungkin terlalu panjang, terlalu lama, saya menyampaikan Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca sendiri ayat pertama sampai dengan ke-17. Kita akan baca satu ayat saja Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk mengetahui yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus ini ada di dalam penjara. Dia mengalami keadaan yang mungkin tidak enak saat itu. Karena menanti penghukuman kematiannya Bapak Ibu Saudara. Namun Rasul Paulus ini mendengar suatu berita bahwa jemaat di Kolose ini mengalami sebuah penyimpangan ajaran karena adanya guru-guru yang mengajarkan ajaran yang sesat. Sehingga Rasul Paulus tergerak hatinya, lalu Rasul Paulus ini
menulis suratnya Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Agar jemaat di Kolose ini kembali mengalami kehidupan yang benar di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak enak ketika dia di penjara, namun seorang Rasul Paulus ini tetap mau memberikan pengajaran, tetap mau mendidik anak-anak Tuhan di Kolose. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini dikirim oleh Rasul Paulus melalui hambanya yang bernama Tisikus. Bapak Ibu Saudara pernah dengar yang namanya Onesimus? Nah, Onesimus ini bersama-sama dengan Tisikus menyampaikan surat ini. Sekaligus Rasul Paulus mengingatkan kepada Onesimus agar kembali kepada majikannya, yaitu Filemon, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika surat ini ditulis, tujuannya adalah meluruskan kembali bahwa umat Tuhan semestinya menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa menjadi ciptaan baru, kita percaya saudara, ada 3 hal yang semestinya terjadi ketika kita percaya. Apa itu? Saudara, yang pertama, ketika orang terpanggil menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya ini, yang pertama adalah orang ini diambil atau dipungut dari pasar dosa atau dari lumpur dosa. Ya, kalau di dalam bahasa Yunani, agorazo, saudara. Agorazo. Lalu saudara, setelah dipungut dari pasar dosa atau diambil dari lumpur dosa, Tuhan itu memisahkan umatnya dari lumpur atau pasar dosa tadi. Dipisahkan anak-anak Tuhan ini. Dipisahkan, ex agorazo. Setelah itu Tuhan tidak berhenti mengerjakan pekerjaannya bagi anak-anak Tuhan, agar anak Tuhan ini benar-benar menjadi manusia yang baru, manusia ciptaan yang baru. Lalu Tuhan memberikan pakaian yang baru, dikuduskannya, dimandikannya. Inilah lutro, saudara. Lutro, agorazo, ex agorazo, dan lutro. Semua dikerjakan Tuhan melalui yang namanya Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus disalibkan dan darahnya memberikan pengkudusan bagi setiap orang yang percaya. Maka ketika orang yang percaya kepada Yesus itu benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, sehingga apa? Hidup lamanya ini sudah ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 17 itu berbicara manusia baru. Manusia baru di sana dalam bahasa Yunaninya adalah asli dasar katanya adalah neon. Lalu menjadi neos, kalau Bapak Ibu Saudara bahasa Inggris adalah new. Nah, itu adalah perubahan kata dari bahasa Yunani yang artinya benar-benar baru. Saudara, kalau benar-benar baru, ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Berarti kalau begitu manusia itu ada 2 jenis. Ada manusia lama dan manusia baru. Kita lihat dulu kerangka dasar pemikiran kita. Manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan dalam citra Allah. Gambar Allah itu sendiri. Yang artinya itu sempurna. Lalu kejadiannya adalah ketika manusia ini jatuh di dalam dosa, maka gambar Allah ini hilang. Gambar Allah ini rusak. Gambar Allah ini tidak
ada lagi dalam diri manusia. Inilah manusia lama. Lah saudara yang dikasihi Tuhan, manusia lama ini kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Ingat, manusia lama karena manusia jatuh di dalam dosa. Kita ingat ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, pikirannya dikuasai oleh pengetahuan. Pengetahuan apa? Hal yang baik dan yang tidak baik. Jadi mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan ini asalnya dihembuskan oleh si iblis. Iblis memberikan bisikan kepada Adam, pada Hawa untuk memakan buah pengetahuan itu. Sehingga jatuhlah manusia ini yang tadinya turut dan serupa dengan gambar Allah, maka rusaklah gambar Allah itu. Citra Allah hilang ketika manusia ini jatuh di dalam dosa. Saudara, manusia lama ini dipulihkan Tuhan kembali. Melalui apa? Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga apa? Ketika Tuhan Yesus ini disalibkan, maka ada satu jaminan. Manusia menjadi ciptaan yang baru. Menjadi citra Allah yang utuh kembali melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba renungkan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara menyadari bahwa saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka semestinya manusia lama kita pun juga mati bersama kematian Yesus. Dan kebangunan hidup kita menjadi ciptaan baru, manusia baru bersama kebangkitan Kristus, saudara. Coba renungkan hidup kita. Apakah kita sudah mengerti akan hal itu? Memahami akan hal itu. Orang percaya itu harus mematikan kehidupan lamanya. Agar apa? Kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang utuh di dalam Tuhan. Namun kadang-kala kita tidak menyadari hal itu. Kita maunya hidup selalu menjadi orang Kristen yang baik, yang benar, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Namun kadang-kala kita ini tidak menyadari begitu kita ini sudah melupakan Tuhan. Kita tidak hidup dalam pembaharuan. Kita tidak mematikan kedagingan kita. Sehingga apa? Ciptaan yang baru tidak terwujud dalam kehidupan kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Kalau kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita benar-benar mematikan dosa-dosa kita. Kita mengalahkan kehidupan dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Kolose tadi, begitu banyak cerita firman Tuhan menyampaikan apa sih dosanya, banyak sekali perbuatan dosa itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jemaat di Kolose diingatkan hal itu karena dia jatuh di dalam penyembahan berhala. Sehingga pola pikirnya pola pikir dunia. Hidupnya hidup tidak sebagaimana Tuhan inginkan menjadi ciptaan baru, namun hidupnya di dalam pola hidup yang lama. Hidupnya menjadi ciptaan yang lama kembali walaupun dia sudah percaya kepada Kristus. Banyak orang
di Kolose ini meninggalkan Tuhan walaupun statusnya orang percaya. Maka Rasul Paulus mendengar hal itu, mengirimkan suratnya. Ayo kembali pada hakikatmu sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan Tuhan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan, bersama-sama kita diingatkan pagi ini, agar kita tidak hidup di dalam dosa. Hidup kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah mengenakan baju yang baru, jas yang baru dari Tuhan, pakaian yang baru dari Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari lumpur dosa. Kita sudah dimandikan oleh darah Kristus sendiri, sehingga apa? Dosa kita sudah hilang. Namun pertanyaannya buat kita, ketika darah Yesus memandikan buat kita, apakah kita tetap menjaga kehidupan kita untuk tetap bersih? Sehingga apa? Kita tidak tercemar lagi, tidak tercemar kembali oleh dosa itu. Saudara, ada berapa hal kalau kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, oke. Pola pikir di bawah, oke, saya lanjutkan dulu sedikit, ya. Ya, pertama adalah pembaharuan pola pikir, maaf ya. Pembaharuan pola pikir ini di dalam, kalau Bapak Ibu Saudara mundur sedikit, di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, di sana kita harus berubah dalam pola pikir kita. Pola pikirnya adalah pola pikir Allah. Nah, Kolose 3 ayat 2 saya bacakan saja. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti kalau begitu Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Kolose agar apa? Jemaat di Kolose jangan hanya mikirkan kehidupan duniawi saja, tetapi harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pola pikirnya bukan yang di bawah atau dunia atau manusia, saya katakan. Manusia ini kembali, kalau pola hidupnya lama itu dikuasai oleh pikiran dosa. Dosa itu iblis, saudara. Tetapi kalau kita sudah mau mengalami pembaharuan, kalau kita sadar benar bahwa kita adalah manusia baru, kita harus berubah pola pikir kita. Pola pikirnya adalah pola pikir yang di atas. Pola pikir surga. Pola pikir Allah itu sendiri. Yang sering terjadi, kita masih katanya orang Kristen, pola pikirnya pola pikir dunia, pola pikir manusia, Bapak Ibu Saudara. Lalu pola pikir di bawah ini apa sih dunia ini? Ingat, Adam dan Hawa tadi saya sebutkan, jatuh di dalam dosa karena pikirannya dikuasai oleh pikiran iblis. Pikiran Lucifer, saudara. Jadi pikirannya dikuasai oleh pikiran Lucifer tadi. Pikiran Lucifer itu yang bagaimana? Pikirannya negatif. Pikirannya negatif saja. Tidak pernah berpikir positif. Pikirannya enengnya negatif, enengnya negatif, adanya negatif. Tidak pernah berpikir positif. Salah satu pikiran negatif itu apa? Ambisi. Kita lihat, ketika Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, ada ambisi manusia di sana. Wah nih kalau saya makan buah pengetahuan ini benar-benar saya bisa ngerti semua, saya bisa melihat seperti Tuhan. Karena ada ambisi. Saudara, cita-cita dan ambisi ini berbeda. Ambisi cenderung menghalalkan segala cara. Menggunakan segala cara. Yang jahat pun bisa digunakan. Kita lihat hubungannya apa dengan jemaat di Kolose.
ketika jemaat di Kolose ini jatuh di dalam penyembahan berhala, bagaimana caranya orang-orang jemaat di Kolose ini pokoknya bisa terpuaskan. Maka apapun bisa dikerjakan di situ. Bisa saja terjadi pelacuran bakti, bisa terjadi pengorbanan di sana. Saudara, inilah yang terjadi. Karena apa? Ambisi. Ambisi ini bisa menjatuhkan orang. Ambisi ini adalah pola hidup yang lama, pola hidup dunia. Yang kedua adalah pola pikir dendam. Saya sambung dengan dengki sekalian. Saudara, pola pikir dendam dan dengki itu mirip-mirip. Kenapa saya katakan mirip-mirip? Karena gini, orang yang ngerti dendam dan dengki itu hanya orangnya itu sendiri. Kelihatannya casingnya bagus, dilayani gitu saudara. Tapi hatinya saudara, titenono kue sesuk, titenono besok kamu. Ini dendam. Dendam ini suatu virus, saat ini berkembang virus namanya virus corona. Tapi dendam dan dengki ini lebih berbahaya dari virus corona. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa mendeteksi. Ini yang hati-hati, saudara. Orang yang pola pikirnya negatif, ada dengki, ini disimpan. Sehingga menimbulkan kepahitan di sana. Inilah pola pikir iblis, pola pikir hidup lama itu seperti itu, Bapak Ibu. Berbeda dengan pola pikirnya Tuhan. Pola pikir surga ini berbeda. Selalu positif thinking, berpikir selalu positif. Anak-anak Tuhan yang menjadi manusia baru, itu harus pola pikirnya positif. Berbicara pola pikir negatif dan positif, coba kita lihat. Iblis selalu menghantui ketika contoh sederhana ketika kita mau maju ujian. Iblis banyak bicara di sana. Wah, besok angel, besok susah, besok berat, besok sangat susah mengerjakan. Itu pikiran iblis. Sehingga apa? Jadi hang, saudara. Ini yang terjadi. Kalau sudah hang, apa saudara? Mejen. Nah ini, pikirannya seperti itu. Beda dengan pikiran Allah. Saya bisa. Saya kerjakan, yes. Saya lakukan, ya. Tuhan yang berada di pihak saya. Positive thinking. Iblis selalu menghantui. Selalu berpikir jahat. Tetapi Tuhan selalu berpikir positif. Ada rasa syukur, oh luar biasa. Aku masih bisa belajar. Aku masih bisa belajar semampuku. Sesuai fisikku. Sesuai kapasitasku, selebihnya Tuhan yang bekerja. Oh, masalahku banyak, persoalanku banyak, iblis. Enggak bisa, masalahmu itu masalah berat, engkau mesti terperosok. Tapi Tuhan berbicara lain. Engkau anakku, tetap bersyukur dengan masalahmu, maka engkau akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Beda. Karena ada rasa syukur. Pola pikir iblis selalu intimidasi. Pola pikir Allah selalu menguatkan. Selalu bertentangan Bapak Ibu Saudara. Manusia baru mengenakan pola pikir Allah. Pola pikir yang positif. Selalu bersyukur. Kalau tadi pola pikirnya dendam. Pola pikir Allah berbeda. Sebelum meminta maaf, aku sudah mengampuni. Pola pikir Allah. Saudara, coba renungkan hidup kita. Bagaimana pola pikir kita saat ini?
Kalau engkau manusia baru, benar-benar percaya kepada Yesus dan percaya bahwa saudara sudah ditebus, sudah dibasuh melalui darah Kristus, saudara pola pikirmu harus pola pikir yang positif. Pola pikir Allah yang bersyukur, yang penuh pengampunan, yang penuh kasih. Pola pikirnya selalu positif. Renungkan saudara. Semua pilihan ada di dalam tangan saudara. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3 akan saya baca di dalam ayat yang ketiga saja. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Surat Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Mengingatkan kembali, aku ini sebenarnya tidak layak. Aku ini enggak pantas. Aku ini hidup dalam dosa dulu. Tapi aku ini sekarang manusia baru. Aku sudah diperbaharui, maka pola pikir yang lama itu aku hilangkan. Hidup jahatku aku tanggalkan, hidup dosaku aku lepaskan. Inilah yang terjadi Bapak. Kembali pada pilihan kita. Mau berubah pola pikir kita? Ataukah kita tetap di dalam pola pikir yang lama? Yang sebenarnya pola pikir pengetahuan yang dikuasai. Poin yang kedua, setelah diperbaharui pikiran kita harus memperbaharui pola hidup kita. Ada peribahasa, air itu mengalir dari sawah turun ke kali, terbalik enggak ya? Apa dari kali ke sawah? Tergantung. Tergantung apa? Datarannya, dari dataran rendah ke dataran terbalik saudara. Dari dataran tinggi ke dataran rendah. Pernah lihat enggak? Air ngalir dari mana? Kaki gunung ke puncak gunung, kan belum pernah ada. Jadi air itu selalu mengalir dari atas ke bawah. Kalau pola pikirnya sudah pola pikir Allah, maka hidupnya pun pola pikir Allah itu diwujudkan dalam kehidupan kita. Pola pikir diubah dulu, maka hidupnya berubah. Kalau pola pikirnya masih pola pikir dunia, hidupnya juga hidup dunia. Kalau pola pikirnya itu sudah pola pikir surga, pola pikirnya Allah, maka hidupnya juga serupa dengan Allah. Yuk coba kita renungkan. Kita lihat dulu pola hidup dunia, pola hidup lama itu bagaimana. Hidupnya pertama kedagingan. Hidupnya kedagingan, saudara. Hidup kedagingan itu apa? Dikuasai nafsu. Nafsunya luar biasa, saudara. Nafsu apa itu, saudara? Jangan negatif thinking. Nafsunya nafsu ambisi tadi. Pokoknya, lah itu tadi. Maka ada 3 hal ini yang saya coba renungkan, nafsu, ya. Maka itu di Kolose ini berkembang penyembahan berhala. Penyembahan berhala zaman itu selalu ada namanya pelacuran bakti. Ya, ada pelacuran bakti. Dan itu terjadi, inilah yang dikuasai nafsu. Hati-hati saudara, orang yang dikuasai nafsu adalah hidupnya dalam kedagingan. Saudara,
Indonesia ini cerainya cukup tinggi. Bahkan artis-artis juga sama, banyak yang cerai. Saya mau katakan pada kita sekalian, hati-hati. Hati-hati, katanya tidak cocok begitu. Nah, selama pacaran bertahun-tahun ya cocok-cocok aja. Tapi begitu nikah, katakan, aku sudah tidak cocok dengan kamu. Ada loh yang sudah punya nenek-nenek, ini orangnya nenek-nenek sudah punya cucu. Aku sudah tidak cocok. Lah selama ini ngapain gitu saudara. Saudara, ini yang terjadi. Banyak orang dikuasai oleh nafsu kedagingan. Kedagingan apa lagi? Kekayaan. Kekayaan. Oh saudara, orientasinya hanya materi. Hati-hati. Segala sesuatu materi. Segala sesuatu materi. Hati-hati. Harus hati-hati. Materi harus hati-hati. Orangnya ambisius. Wah, ambisinya luar biasa. Pengen menduduki jabatan, membeli jabatan. Pengen bekerja, membeli pekerjaan, semuanya bisa dibeli. Hati-hati. Wah, zaman sekarang sudah tidak ada. Semuanya bisa terjadi. Ini adalah manusia pola hidup lama, hidup kedagingan. Hidup kedagingan berikutnya adalah egosentris. Berpusat pada kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Saudara, renungkan hidup kita. Hidup kedagingan. Tidak mau ngalah, inginnya menang sendiri. Merasa paling benar. Nah, ini orangnya pelitnya luar biasa, saudara. Ini pola hidup lama. Hidup dalam kedagingan, wah pokoknya sepuas-puasnya hidup kedagingan ini, lalu berpusat pada dirinya sendiri, wah pokoknya semuanya mengikuti aku, semuanya harus tunduk di telapak kakiku. Siapa bilang begitu? Orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, itu harus meninggalkan yang lama. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Pola hidup baru. Ya, pola hidup baru berarti pola hidup di dalam roh. Jadi kalau begitu, orang yang menjadi manusia baru, hidupnya bukan dirinya lagi, tapi roh Allah yang hidup dalam dirinya. Berbuah roh. Buah itu satu, utuh. Tidak terpecah, berbuah-buah roh. Tidak bisa dipecah-pecah, bukan, buah roh itu utuh. Apa saja? Ada kasih. Kembali pada kasih, saudara. Ada sukacita. Ketika masalah, dia tetap bersyukur, tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Ada shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera. Maka kalau Bapak Ibu Saudara, shalom saudaraku, salam damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Ada shalom, ada damainya datangnya dari Tuhan. Lalu orangnya ramah, tidak angkuh. Yuk, jemaat-jemaat semua kalau ketemu orang jangan cemberut. Tampakkan wajah yang sukacita, ramah, mari mas, mari dek, mari kak. Itu bagus, anak-anak Tuhan. Datang, uncuk-uncuk, wajahnya ditekuk-tekuk, saudara. Enggak bisa, itu bukan anak Tuhan, itu pola hidup lama. Ya. Hidupnya selalu dalam kebaikan, berbuat baik selalu. Saudara renungkan, saudara, apa kita sudah berbuat baik? Menolong orang lain, membantu orang lain.
ada dalam kesetiaan. Nah ini, setia pada apa tuh Esther? Yo, mulai setia dari pasanganmu. Suami istri saling setia, saling menguatkan, saling bangun. Ada saudara, saya menemui ada beberapa orang. Dulu ketika suaminya itu jayanya luar biasa, sayangnya sama suami, luar biasa. Tapi begitu suaminya tidak berjaya, saudara, aku tendang. Wah, itu di mana itu? Saya banyak melihat di situ. Di sinetron. Ku menangis, itu loh saudara. Itu saya kalau melihat itu mesti kalau orangnya itu mesti ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku ku tendang. Nah ini saudara, aku menangis itu saudara. Enggak boleh, itu bukan anak Tuhan. Ya. Ini terjadi saudara. Orang yang setia dalam keadaan apapun setia. Suamimu sakit tetap dirawat, suamimu menderita tetap dirawat. Istrimu dulu kinyis-kinyis, sekarang ompong perat ya enggak apa-apa. Tetap disayang, tetap dicinta. Inilah orang yang setia. Ya. Lemah lembut. Orang lemah lembut itu bagaimana? Orang yang mau menerima didikan dan dibentuk oleh Tuhan. Apakah kita mau seperti itu? Kalau iya, sungguh menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang lain. Bisa menerima masukan. Wah, tadi bukan menang-menangan sendiri. Dan ini yang penting, saudara. Penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini ngomong gampang, ngelakon ini susahnya bukan main. Contoh sederhana, kalau tadi contohnya rumah bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya mau contoh anak-anak. Nah ini contohnya anak-anak ini saudara, kalau sudah main game, enggak pernah mikir, apa to kuwi gitu saudara. Kenapa kok seperti itu? Tidak bisa menguasai dirinya. Hati-hati saudara. Mas kelundung, terus kelundung. Gitu saudara. Penguasaan diri. Ini yang terjadi. Coba renungkan dalam hidup kita saudara. Saudara, manusia baru. Ada dua hal yang harus kita rubah. Yang pertama adalah pola pikir kita. Pola pikir kita. Saudara, esok hari ya kita merayakan HUT yang ke berapa ini? 75. HUT apa? RI. Saudara semua berulang tahun di situ. Dulunya menjadi orang yang dijajah. Sekarang menjadi orang yang merdeka, orang yang baru merdeka. Kalau orang yang baru merdeka berarti kita sudah bebas. Demikian juga kita. Dulu kita dijajah oleh manusia lama kita, iblis berkuasa. Darah Yesus menyucikan kita, membebaskan kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, merdeka saudara. Sehingga kita memiliki hidup yang baru. Maka kita harus berubah di situ, pola pikir kita, pola pikir Kristus. Pola hidupnya bukan pola hidup manusia, tapi pola hidup Kristus. Coba renungan, ada dua hal. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, agar kita selalu menjadi manusia baru, ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Agar kita memperbaharui pola pikir kita, agar kita memperbaharui pola hidup kita. Renungkan firman Tuhan ini, tutup Alkitab saudara, pejamkan mata saudara. Biarlah Tuhan yang berbicara atas Bapak Ibu saudara. Sungguh indah bersama dengan Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Jangan pernah mencari kemana-mana. Carilah Tuhan.
Kita mendapatkan roh Tuhan dan kita diperbaharui hidup kita untuk memiliki pola pikir yang positif. Pola pikir yang benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tidak ada dalam hidup kita Tuhan sediakan. Dia rela berkorban di kayu salib untuk membasuh dosa-dosa kita. Agar kita benar menjadi manusia baru, ciptaan yang baru. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Amin. Akan seluruh pengabdian. Amin. Tak bisa Membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amin. Saudara-saudara diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna. Dan melalui pengorbanan darah Kristus, citra Allah yang hilang itu dikembalikannya. Sehingga kita menjadi sempurna kembali. Itulah pekerjaan Tuhan yang tidak pernah terselami dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dan kita percaya bahwa kita semua adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Amin, amin Tuhan. Amin. Sahabat, amin Tuhan. Yes Lord. Terima kasih. Seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu begitu berharga bagi kami. Pengorbananmu begitu berharga menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau. Yes Lord, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan. Engkau selalu berpikir positif atas kami, anak-anak Tuhan. Kami memiliki pikiran yang positif sebagaimana Tuhan inginkan. Amin. Sungguh besar karyamu dalam hidupku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk
jadikan ciptaan baru, jadikan ciptaan baru. Kami umat-Mu Tuhan, melalui karya salib-Mu. Terima kasih, sungguh indah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Belajar dari jemaat-Mu di Kolose, melalui surat Rasul Paulus, agar kami terus memperbaharui hidup kami. Karena kami sadar kami adalah ciptaan yang baru di dalam Engkau. Manusia baru karena penebusan daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya salib-Mu atas hidup kami. Sehingga kami layak menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa kami terus memperbaharui pola pikir kami seturut pola pikir Allah. Pola pikir yang positif. Pola pikir yang penuh kasih, bersyukur, dan penuh pengampunan Tuhan. Kami hidup, memiliki pola hidup sebagaimana Kristus hidup. Hidup di dalam pola hidup baru, berbuah di dalam buah roh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi ini, yang boleh mendidik dan mengajar kami. Dan biarlah Tuhan firman itu tidak berlalu begitu saja. Namun firman itu tertanam dalam hati kami, berbuah dalam tingkah dan perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Kami bersyukur pagi ini. Engkau begitu baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Wabah virus corona boleh ada. Namun anak-anak Tuhan terproteksi oleh Engkau melalui kuasa darah Tuhan. Mereka selalu ada dalam penjagaan Tuhan, ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, dan Tuhan selalu menyertai apapun yang dikerjakannya. Tuhan menjadikan berhasil dalam setiap langkah kehidupannya. Jamin masa depannya Bapa, karena janji-Mu selalu setia. Dan kami percaya Engkau ada bagi anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan campur tangan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati negeri ini. Pemimpin yang ada, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT, berkati mereka semua dalam hikmat Tuhan. Memberikan kebijakan yang terbaik untuk negeri ini. Sehingga Bapak negeri ini dapat menangani wabah corona ini dengan baik. Rakyat merasa aman, merasa terberkati, ada damai sejahtera. Berikan perlindungan-Mu Bapak atas Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, terkhusus Bupati Gerobokan yang ada. Tuhan campur tangan melindungi dan menjagai mereka, beserta jajarannya, memberikan hikmat akal budi atas mereka, sehingga Bapa, keputusan yang terbaik dapat diwujudkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini, Engkau memberkati negeri ini, Engkau memberkati bangsa ini. Berdoa sekali lagi Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini ada pergumulan ekonomi, Tuhan buka jalan untuk membuka kesulitan ekonominya Tuhan. Campur tangan-Mu menyertai dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu tanpa terkecuali.
Kami bersyukur pagi ini dapat menikmati lawatan Tuhan, dapat menikmati berkat Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tengadahkan tangan kita. Dan terimalah berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, baik pekerjaan, baik rumah tangga, baik kesehatan, baik ekonomi, semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Masa depan dijamin oleh kasih kemurahan Tuhan. Dinyatakan dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang bersama, segala kuasa di tangannya, Allah dahsyat, Maha Kuasa, dahsyat, 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 siapa besar kasih-Nya, Segala kuasa di tangannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang besar. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita luar biasa. Saudara. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Amin.